Tahun 2024 masih 2 tahun lagi, tapi keributan-keributan di dunia politik sudah mulai ramai. Tak hanya yang menyangkut suksesi tingkat nasional, tetapi juga suksesi di tingkat kepala daerah. Yang masih hangat adalah pelaporan atas 2 putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep ke KPK. Pelaporan kontroversial itu dilayangkan dosen Universitas Negeri Jakarta yang juga merupakan aktivis 98, Ubedillah Badrun. Gibran dilaporkan terkait dugaan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan KKN hanya karena kedua anak presiden itu kebetulan menjalin kerjasama bisnis anak dengan Sinarmas. Grup bisnis ini diduga terlibat kasus pembakaran hutan. Sontak masyarakat tertawa. Tuduhan ini jelas terasa mengada-ada dan kental nuansa politiknya. Apalagi nama Partai Keadilan Sejahtera diduga ada di balik laporan itu. Untuk diketahui, Ubed adalah simpatisan partai yang pernah terlibat kasus korupsi sapi itu. Yang pasti, pelaporan atas Gibran Rakabuming hampir bersamaan ketika nama Gibran mencuat sebagai salah satu yang diunggulkan sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Hasil sejumlah lembaga survei menempatkan Gibran potensial jadi calon gubernur ibu kota, sama seperti di Jawa Tengah. Maka patut diduga manuver pelaporan ke KPK adalah sebagai upaya menurunkan elektabilitas Gibran. Kan baru banget ya di sini ya. Saya di sini dulu lah, sambil belajar, sambil berproses lah. Menguatkan teknik-teknik. Ya, menguatkan teknik, memperlebar jalan. Ya nggak usah buru-buru lah. Tuduhan Ubed berawal dari kejadian di tahun 2015 saat grup Sinarmas menjadi tersangka kasus pembakaran hutan. Di tahun 2019, Gibran dan Kaisang bekerja sama dengan grup tersebut. Ubed menjadi julid setelah mendengar perusahaan milik Gibran dan Kaisang mendapat suntikan dana penyertaan modal lebih dari 90 miliar. Dibuatlah laporan yang tak jelas kebenarannya. Laporan oleh seorang akademisi, namun lebih kental nuansa gibah daripada nuansa ilmiahnya. Lalu, siapakah Ubed? Fakta tentang Ubed ternyata membuat segalanya terang benderang. Ubedillah pernah diusulkan menjadi panitia seleksi Cawagup DKI dan menyatakan kesediaannya. Tak pelak lagi, publik mencium PKS ada di belakang laporan ini. Apalagi kemudian Zainuddin Paru, wakil sekjen PKS, berkomentar sinis meminta KPK mengedepankan persamaan di mata hukum atau equality before the law. Menggiring opini bahwa KPK berlaku tak adil karena Gibran pejabat publik dan anak presiden. Partai yang satu ini terkenal sering berada di belakang pernyataan-pernyataan memojokkan pemerintah, serta sering kedapatan memberi dukungan pada gerakan-gerakan radikalisme dan intoleransi. Tak hanya PKS, nama Rizal Ramli juga disebut ada di belakang pelaporan ini. Pegiat media sosial Husnul Khotimah mengatakan Ubedillah adalah Basar Rizal Ramli atau RR. Ubed bahkan pernah menulis bahwa RR adalah orang yang paling pantas menjadi RI 1. Terlepas dari siapa di balik pelaporan tersebut, tentu banyak dari kita bertanya, mengapa harus Gibran? Anak baru di kancah politik Indonesia dan hanya seorang wali kota Solo. Dia bukan kandidat capres yang sering memenuhi pemberitaan media. Bukan tidak kebetulan, pelaporan dilakukan saat popularitas dan elektabilitas Gibran tinggi. Seperti diketahui, baru-baru ini banyak lembaga survei merilis popularitas dan elektabilitas Gibran tertinggi di antara para tokoh di Jawa Tengah, mengungguli Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun serta Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. Mudah sekali ditebak latar belakang dan tujuan pelaporan itu.
Pelaporan Gibran Rakabuming ke KPK dinilai sebagai upaya menurunkan elektabilitas wali kota Surakarta itu. Nama Gibran juga mencuat sebagai salah satu calon gubernur DKI Jakarta sebagai pengganti Anies Baswedan. Hasil survei sejumlah lembaga menempatkan Gibran potensial jadi calon gubernur di DKI sebagaimana di Jawa Tengah. Sampai di sini paham kan? Ketika menyebut DKI Jakarta, maka peluang PKS di belakang pelaporan Gibran ke KPK makin besar. Bahkan pada 7 Januari 2022 lalu, Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Ismail, mengatakan pengganti Anies Baswedan harus bisa melanjutkan grand design pembangunan Jakarta yang telah dibuat Anies. Hello, melanjutkan carut-marut banjir? Sumur resapan yang meresap sampai ke hati? Rumah DP 0 yang diduga korupsi? Atau Formula E yang membengkak? Terlepas dari itu, jabatan Gubernur DKI Jakarta itu memang seksi sekali. APBD-nya hampir 80 triliun rupiah. PAD-nya lebih dari 50 triliun rupiah. Angka yang luar biasa besar untuk dikelola. Di tangan pemimpin tak amanah, anggaran besar bisa untuk membeli masa. Belum lagi, kedudukan kota Jakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia membuat kota tersebut menjadi pusat kekuasaan di negeri ini, termasuk juga pusat perekonomian dan bisnis. Kompleksitas masalah di Jakarta membuat pemimpinnya akan mudah memahami Indonesia. Jakarta bisa dibilang Indonesia dalam bentuk mini. Pemimpin DKI seringkali hanya selangkah menuju RI 1. Sementara itu, perolehan suara PKS cukup menonjol di DKI dibanding di banyak provinsi lain. Dalam pemilu 2014 dan 2019, PKS berhasil menjadi 3 besar. Tidak heran, partai ini memiliki ambisi menempatkan kadernya sebagai gubernur. Nama Gibran yang mendadak mencuat sebagai calon potensial tentu sangat mengusik rencana besar mereka. Dan kita pun tak akan kaget. Demi memenuhi ambisi mencetak gubernur dari partainya itu, PKS akan melakukan segala cara. Ingat bagaimana mereka memenangkan Anies Baswedan pada Pilkada 2017. Mereka tega menggunakan isu SARA untuk menjegal Ahok, seorang gubernur yang nyata-nyata berprestasi dan dicintai rakyat. Hingga kini, efek perpecahan yang ditimbulkan Pilkada paling penuh SARA itu masih terasa. Prestasi Gibran yang terlihat mulai menonjol sejak memimpin kota Solo itu membuat banyak pihak yang berkepentingan untuk menguasai Jakarta memang makin panik. Gibran menunjukkan ketegasannya saat memimpin Solo. Tidak segan-segan mencopot lurah yang terbukti salah. Jakarta konon memerlukan pemimpin yang tegas sebagaimana Ahok. Ketakutan ini makin menjadi-jadi saat Gibran terbukti visioner dan melakukan lompatan-lompatan kuantum khas anak-anak muda di era milenial ini. Dari awalnya sebagai pengusaha biasa, seiring waktu dan berkembangnya wawasan dan spiritualnya, ia mulai merintis bisnis rintisan atau startup dan merangkul UMKM. Apa yang dilakukan Gibran selalu cerdas. Sudah semestinya diikuti banyak pengusaha lain, baik muda atau tua. Keberpihakan Gibran jelas. Pertama, sektor real yang menyerap banyak tenaga kerja. Lalu, orientasi ekspor. Dan kemudian mendorong usaha kecil kerakyatan berinovasi untuk mengembangkan keragaman usaha dan kreatif. Mampu membuat UMKM dilirik perusahaan-perusahaan modal ventura yang berani mengambil risiko karena usaha-usaha yang dikembangkan berprospek bagus dan tak asing dengan teknologi termutakhir. Singkat kata, pelaporan yang dilakukan untuk menjegal Gibran itu adalah bentuk kepanikan. Fitnah untuk menghalangi Gibran maju. Tak heran, Gibran tak sedikit pun panik karena pelaporan itu. Ia malah mempersilahkan KPK memeriksanya. Karena bisa jadi pelakunya, baik langsung maupun yang di belakang layar, adalah kelompok panik bilang bos. Orang-orang yang tak mampu melakukan inovasi dalam berkampanye. Masih teknik lama dengan menjual hoax.
isu SARA, dan yang mengatasnamakan agama. Sekedar info, bonus demografi membuat jumlah penduduk Indonesia berusia di bawah 40 tahun akan mendekati 60% pada 2024. Ini artinya, arah masa depan bangsa akan ditentukan oleh kaum muda. Generasi tua yang selama ini merasa sebagai penentu arah politik dan kebijakan nasional, siap-siaplah tersingkir kalau tidak paham pergerakan zaman, alih-alih perkembangan teknologi. Tanpa harus menjegal Gibran pun, cara-cara politik usang dengan menebar hoaks dan fitnah tak akan mempan lagi bagi milenial yang lebih rasional. Sekarang kita punya tantangan yang lebih berat. Ya kalau nggak gotong royong ya gimana mau selesai? Kalau apa? Yang menang siapa, yang kalah siapa? Oh terus nanti yang kalah terus apa? Sakit hati. Tidak pernah mendukung program-program kerja yang ada di tim pemenang, itu kan nggak baik juga.